Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan telah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan hingga di beberapa wilayah. Hasilnya, menurut BMKG, dapat menurunkan risiko banjir dan genangan. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan penyemaian awan selama 2 hari berturut-turut. Sebanyak 5 sorti penerbangan dilakukan menggunakan 4 ton bahan semai untuk mengendalikan distribusi hujan di wilayah Jakarta. Operasi ini bertujuan untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir yang sering melanda Jakarta akibat intensitas hujan yang tinggi. BMKG pun mengungkapkan keberhasilan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah dengan intensitas pengurangan mencapai 13% hingga 67%. Berdasarkan data satelit Global Satellite Mapping of Precipitation atau GISMAP. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menabur awan menggunakan 3.200 kg bahan semai berbasis garam atau NaCl. Selain untuk mempercepat proses pengendapan, penaburan dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan sebelum masuk ke kawasan urban. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan akan melakukan rekayasa cuaca lanjutan demi mengantisipasi cuaca ekstrim, terutama di musim menjelang Natal dan Tahun Baru. Anggaran yang tersedia di BPPD saat ini kurang lebih sekitar 4 miliar. Nah, ini nanti pastinya kita akan optimalkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk BTT nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan berapa kali, berapa hari terkait masalah rekayasa cuaca. Sehingga kita bisa mengantisipasi terkait cuaca ekstrim yang memungkinkan terjadinya banjir seperti yang disampaikan oleh BMKG tahun 2020 mungkin mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi bukan hanya rekayasa cuaca yang kita antisipasi, kita juga tetap akan melakukan cek kemudian kesiapsiagaan terkait infrastruktur, SDM-nya maupun sarpras yang lain. Anda kembali di 101, pemirsa, masih bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita. Ibu, mungkin dari BMKG sendiri seperti apa sih prediksinya terkait dengan yang angin kencang yang akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia ini? Ya, apabila ini tadi seperti contohnya ya di gambar satelit ini, kita kan lihat itu ya, juga di sana itu ya ada sirkulasi siklonik ya, itu akan berdampak. Itu kan kontur kecepatan angin, itu akan berdampak terjadinya angin kencang. Ya. Demikian juga apabila terbentuk ini awan-awan cumulonimbus, itu dampaknya bisa disertai dengan selain hujan lebat ya, disertai kilat petir, tidak hanya angin kencang. Angin kencang juga berpotensi terjadi ya. Kemudian saat terjadi seruak udara dingin, itu juga membangkitkan angin yang kencang. Terutama melalui Laut Cina Selatan dari arah Asia, kemudian ke Laut Natuna, masuk ke wilayah Indonesia, kemudian juga berdampak adanya gelombang tinggi. Gelombang tinggi, ya. Tapi sekarang ini gelombang tinggi belum justru ya Bu ya? Belum, gelombang tinggi belum, karena seruaknya juga belum. Ini baru awal lah gitu ya, belum begitu masuk. Ya. Jadi diprediksi ini akan terjadi hingga untuk angin kencang sendiri akan terjadi hingga akhir tahun atau masih akan terus seperti tadi di awal untuk cuaca ekstrim sampai dengan Maret atau April begitu? Jadi sebetulnya definisi cuaca ekstrim itu tidak hanya terbatas pada curah hujan yang tinggi atau lebat atau ekstrim, tapi sering disertai angin kencang. Sudah pasti. Sering, artinya tidak selalu ya. Disertai angin kencang dan bisa dengan kilat petir, karena tergantung pembentukan awan-awan hujan itu dan dinamika angin kencang itu karena perbedaan tekanan udara saat itu ya, jadi perbedaan suhu muka air laut juga ya, jadi itu bisa terjadi sewaktu-waktu selama musim hujan ini. Oke, kemudian menurut Ibu sendiri seperti apa sih langkah yang sebaiknya diambil baik oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait ini untuk mengantisipasi ya hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi begitu? Kami mulai dari pihak terkait, misalnya dari kami sendiri, ini ya, dari kami sendiri, ini yang paling gampang ngomong dari kami sendiri. Ya, kami ini harus meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi ini kami semua itu siaga, udah siaga
dan terus memonitor dengan lipat kali lebih seksama. Setiap ada perubahan harus segera dianalisis ini ya. Dari kami meningkatkan itu juga terus menyebarluaskan informasi perkembangan cuaca secara lebih gencar. Sehingga kami mohon kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Ini terutama melalui laman BMKG, website BMKG, kemudian juga ada banyak kanal informasi BMKG itu, ada yang di sosial media, ya, kemudian juga ada yang di YouTube, kemudian melalui radio, televisi, itu kami selalu ya ini dengan televisi. Kemudian RRI ini juga gencar melalui Kentongan, programnya Kentongan. Dan jangan lupa install aplikasi Info BMKG. Di situ ada fitur khusus tentang jalur Nataru. Oh iya, betul. Jadi nanti Nataru itu ya, kami sediakan informasi khusus di sepanjang jalur jalan untuk mudik itu. Jalurnya mana saja, kami kan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Jadi beberapa minggu lalu sudah dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga sudah dengan PUPR. Karena kami ini sifatnya memberikan informasi. Harus ada yang menindaklanjuti. Nah, kalau dampaknya di jalan ya dengan Kementerian Perhubungan, di laut dengan Kementerian Perhubungan, di udara dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian bagaimana infrastruktur yang dapat terancam harus disiapkan dengan Kementerian PUPR. Juga kami kalau lalu lintas itu nantinya ini kami sedang akan berkoordinasi dengan Korlantas ya, karena nanti yang mana yang harus ditutup jalurnya kalau sudah diprediksi ini akan hujan lebat turun pukul sekian, padahal di situ sungainya sudah penuh, mau hujan lebat lagi kemungkinan akan meluap, akan terjadi masalah, harus segera lapor ini. Kemudian juga dengan pengelola jalan tol kami koordinasi. Koordinasi ini dipimpin oleh Menko PMK. Itu sudah dilakukan mungkin 10 hari lalu, pasti di bulan November. Kami sudah lakukan koordinasi dengan Menko PMK, dengan pihak-pihak operator perjalanan ya, baik darat, laut, udara. Dan ya ke masyarakat, kami ada BMKG di daerah yang langsung sosialisasi ke masyarakat. Terutama kalau ada peringatan dini dari BMKG, apa yang harus dilakukan? Itu mereka harus menjauh dari tempat yang rawan banjir, rawan longsor, yaitu di bantaran sungai. Itu jangan berada di situ, segera meninggalkan bantaran sungai. Lereng-lereng yang rawan itu harus segera ditinggalkan. Di atas gunung mungkin harus segera turun gitu ya. Jadi harus banyak upaya yang dilakukan. Itu sejak November. Sekarang semakin siaga. Gencar, ya, jadi sudah melakukan koordinasi dan juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang kemudian untuk disosialisasikan ke masyarakat ya, betul, untuk mencegah adanya korban jiwa. Adanya korban itu yang kita cegah. Tapi kalau dari Ibu sendiri melihatnya dari pihak daerah sendiri seperti apa sih saat ini sudah persiapannya mereka untuk menghadapi bencana? Ini gimana ya, daerah sebenarnya sudah bersiap ya, tapi ancamannya menurut kami saat ini agak terlalu lebih besar. Jadi di luar prediksi begitu ya? Bukan di luar prediksi, kami memprediksi akan lebih besar lagi daripada kapasitas yang ada di daerah. Meskipun daerah juga kami lihat juga berupaya, contohnya di Jawa Barat itu sebetulnya sudah sering terkena banjir. Itu artinya kapasitas itu sudah ada. Tapi kali ini sesuai prediksi BMKG, itu kan intensitasnya kan karena kombinasi banyak banyak fenomena tadi, jadi intensitasnya memang lebih daripada tahun lalu dan mungkin lebih daripada rata-rata. Artinya tetap antara daerah dan pusat itu masih terus ini. Makanya kami kan juga bersinergi dengan daerah. Jadi perlu saling gotong royong lah. Nggak hanya daerah sendiri, pusat sendiri nggak, tapi
Itu kami biasa lakukan seperti itu. Oke, jadi mungkin meskipun dari pihak daerah ataupun beberapa wilayah yang sudah terkonfirmasi begitu ya, berkoordinasi juga dengan BMKG akan potensi-potensi yang terjadi dan segala persiapan yang sudah dilakukan mungkin masih kurang begitu ya untuk menghadapi bencana yang kemudian terjadi begitu ya Bu. Jadi misalnya dengan balai wilayah sungai untuk pengerukan sungai-sungai, kan masif sekali itu kan. Iya betul. Ya daerah bisa, cuma kapasitasnya kan tidak ini ya. Kemudian juga dengan BNPB pasti turun anulah ya, pasti. Jadi memang intinya harus gotong royong, itulah poinnya itu di situ. Tidak hanya pusat sendiri atau daerah sendiri, tapi bagaimana saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling. Dan juga masyarakat juga harus aware begitu ya, waspada dengan apa potensi yang akan terjadi ke depannya begitu ya. Dengan tadi melihat laman dari BMKG ataupun mobile apps. Itu paling mudah di mobile apps, kemudian di Instagram juga ada, di Twitter juga ada ya. Silakan di YouTube juga ada. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan bincang-bincang dengan Ibu Rita, Kepala BMKG. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di One on One.